Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam channel Zahra Tutorial Otomotif. Oke, bagi Mas Bro yang sudah like, subscribe, dan klik tombol notifikasi, semoga rezeki lancar. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Mas Bro semua bagaimana kita mengecek dan apa saja yang perlu kita lihat, perlu kita perbaiki ketika lampu motor Mas Bro sering mati atau putus. Pertama, ketika kita mempunyai motor yang punya masalah lampu depan atau lampu belakang yang sering putus-putus, itu ada beberapa penyebab Mas Bro. Yang pertama, biasanya saya dalam mengecek motor itu adalah dari batok lampu depan. Jadi kita buka fittingnya, kita lihat apakah fittingnya berkarat atau tidak ya Mas Bro. Kalau keluhan konsumennya ketika digas full motornya dan dihidup lampunya dan lampunya putus, langsung putus, itu sudah dipastikan kiproknya Mas Bro. Ya Mas Bro. Dan bisa juga dari konsleting listrik pada bagian kabel, seperti misalnya kabel api yang beradu pada bagian masa, kabel api lampu yang beradu dengan kabel yang beradu dengan masa ya Mas Bro, seperti bodi atau kabel lainnya. Itu bisa menyebabkan bola lampu mudah putus ya Mas Bro. Apabila digas full, dihidupkan lampunya, putus, itu biasanya saya mengecek dua hal yang sering terjadi Mas Bro. Pertama, kiproknya yang sudah melebihi kapasitas, artinya kiprok motor itu sudah jebol ya Mas Bro. Maka arus listrik yang dikeluarkan dari kiprok itu tidak sesuai dengan standar motornya lagi, atau tidak sesuai dengan kebutuhan bola lampunya lagi ya Mas Bro. Karena fungsi kiprok itu sebagai tahanan Mas Bro. Arus listrik yang berasal dari spool menuju lampu itu akan ditahan oleh tahanan, yaitu namanya kiprok. Mengapa ditahan? Karena arus listrik yang dihasilkan spool itu sangatlah besar Mas Bro, tidak sesuai dengan kapasitas bola lampu Mas Bro. Kalau langsung bisa jadi langsung putus Mas Bro ya. Makanya diperlukan tahanan, yaitu namanya kiprok ya Mas Bro, untuk menstabilkan arus menuju lampu, salah satu fungsi kiprok ya Mas Bro. Kemudian apabila fitting lampunya bagus ya, kita lanjutkan yang tadi. Apabila fitting lampunya bagus, itu berarti Mas Bro bisa cek kabelnya Mas Bro. Kabelnya apakah ada yang beradu dengan massa, atau kabelnya ada yang beradu pada kabel-kabel lainnya atau rangka ya Mas Bro. Nah, kemudian bagaimana Bang apabila kiproknya bagus ya, digas full dia tidak mati ya, tetapi umur dari bola lampu saya ini pendek Bang. Kadang sebulan 2 bulan ganti bola lampu gitu, sebulan 2 bulan ganti bola lampu. Nah, gini solusinya Mas Bro. Beberapa langkah yang saya lakukan biasanya apabila penyakitnya itu tidak langsung terdampak pada bola lampunya, tetapi sering putus. Itu biasanya ada yang error pada sistem kelistrikannya Mas Bro. Salah satunya tadi saya sampaikan bahwa fitting lampu. Di sini Mas Bro, saya tunjukkan. Mas Bro, kelihatan ini fitting lampu. Nah, gini Mas Bro. Pada bagian fitting lampu ini kan ada untuk lampu jauh dan lampu dekat ya Mas Bro ya. Kuningan ini Mas Bro ya. Apabila kuningan ini berlumut, kotor ya,
Itu Mas Bro amplas sedikit. Mas Bro bersihkan dulu. Oke Mas Bro. Mulai dari fitting lampu dulu Mas Bro. Jangan Mas Bro langsung ini ganti kiprong, ganti kiprong. Bukan Mas Bro. Kita harus mulai dari bola lampunya dulu, pada bagian batok lampunya dulu Mas Bro. Kecuali motor tersebut apabila digas langsung mati, itu bisa jadi kabel atau kiproknya Mas Bro. Kalau ini tidak, ya. Kalau ini 1 bulan mati lampu, bola lampu. Ya 2 bulan mati bola lampunya, ya putus bola lampunya. Awali dengan membersihkan ini Mas Bro. Bersihkan. Tahap pertama, bersihkan kuningan bola lampu, ya Mas Bro. Tahap kedua, pastikan bola lampunya itu kualitasnya baik Mas Bro. Sekarang kan banyak barang KW-KW-an, ya, ori-orian gitu ya. Tapi bukan ori, tapi KW-KW-an, ori-orian namanya saya nyebutnya. Itu apa Mas Bro? Itu lebih baik Mas Bro beli yang aftermarket, tetapi kualitasnya sudah diakui ya Mas Bro ya. Sudah bagus, sudah mantap. Seperti salah satunya bola lampu Philips, atau memang yang aslinya ya Mas Bro. Nah, ketika fitting sudah kita bersihkan, bola lampu sudah kita pakai yang bagus, ya Mas Bro. Kita coba dulu hidupkan Mas Bro. Kita hidupkan motornya. Kita gunakan dulu bola lampu yang murah Mas Bro ya, yang murah, yang biasa gitu ya. Jangan kita pasang langsung yang bagus. Jadi kita pasang dan kita hidupkan motornya. Hidupkan motornya, gas setengah atau 1/4 gas. Mas Bro hidupkan lampunya. Kemudian biasanya Mas Bro, lampu yang 1 bulan putus, 2 bulan putus ya, 1 bulan putus, 2 bulan putus itu ya. Itu biasanya pengalaman saya ya, pengalaman saya ini ya Mas Bro ya. Memang banyak lagi hal-hal yang lain. Ini kan kita sharing-sharing biasa aja Mas Bro. Itu biasanya terang lampunya itu tidak standar lagi, sesuai standar pabrik. Itu berarti ada gangguan Mas. Karena ini keluhannya sebulan putus, 2 bulan putus, ya Mas Bro. Mas Bro cek lagi kabelnya, ya. Apalagi fitting lampu Supra Mas Bro, sering itu bergesek di sini Mas Bro, ya Mas Bro. Karena posisinya terhimpit, maka kadang ini bergesek Mas Bro. Sudut ini kan tajam Mas Bro, sudut ini tajam, jadi bergeseknya Mas Bro. Bisa jadi kadang luka. Apalagi yang fitting lampunya itu sudah ganti dengan yang aftermarket yang murah Mas Bro. Beda kulit fitting lampunya ini, beda kualitas Mas Bro, beda kualitas. Jadi lebih baik beli yang bagus Mas Bro fitting lampunya, agar tidak terjadi keluhan-keluhan yang lainnya. Selanjutnya, apabila fittingnya bagus Mas Bro bisa cek kabelnya ya. Kemudian Mas Bro cek saklarnya Mas Bro ya, saklar motornya Mas Bro cek. Biasanya pada motor itu macam-macam Mas Bro ya. Ada yang bagian kiri, ada bagian kanan nih Mas Bro ya. Ada juga yang kedua-duanya, untuk menghidupkan lampunya bagian kanan dan lampu jauh dekatnya bagian kiri. Nah, yang penting saklar pada motor itu untuk menghidupkan lampunya, untuk jauh dekatnya itu Mas Bro cek kuningannya juga Mas Bro, kuningannya juga ya. Tetapi sering juga terjadi Mas Bro, saklar yang digoyang dengan jari dia mati. Saklar yang digoyang dengan jari dia mati. Jadi saya ambilkan contohnya Mas Bro. Oke, seperti ini Mas Bro ya. Ini kan saklar Mas Bro ya, lampu jauh, lampu dekat Mas Bro. Nah, kalau ini tidak kokoh, ini kan kokoh Mas Bro. Mas Bro saja bisa dengar tak suaranya ini ya. Mas Bro dengar suaranya. Kalau ini masih kokoh, masih kuat, itu biasanya tidak bermasalah Mas Bro. Tetapi Mas Bro tetap cek di dalamnya ini ada kuningan, yaitu penghubung arusnya itu. Mas Bro cek apabila itu berlumut ya, kadang itu ada lumut-lumut hijau gitu.
atau sudah karatan nih Mas Bro ya, kotor gitu. Mas Bro amplas dengan amplas halus sampai bersih. Nah itu pada bagian saklar kiri dan kanan. Kemudian kita cek kabel-kabel yang menuju saklar-saklar sampai kepada kiprok Mas Bro. Kita cek apakah di sana kabelnya masih bagus atau sudah terlalu berlumut. Seperti ini contohnya ya Mas Bro. Mas Bro bisa bedakan? Bisa bedakan? Nah, beda Mas Bro ya. Ini yang masih bagus, ini yang sudah karatan dan lumutan, Mas Bro ya. Nah, beda nggak Mas Bro? Kira-kira beda nggak? Beda kan? Beda? Oke. Sudah dapat. Tetapi apabila dia tidak terlalu berlumutan Mas Bro, itu tidak terlalu masalah. Apabila dia berlumut total, maka patut itu diganti kabelnya dengan kabel yang lebih bagus lagi atau yang baru ya Mas Bro. Akhirnya sudah dibersihkan, fitting sudah dibersihkan, kabelnya sudah cek sampai ke kiprok ya Mas Bro. Nah, tiba di kiprok Mas Bro, di dekat pangkal kiprok, coba Mas Bro tes ya Mas Bro ya. Mas Bro ambil kabel ya, kabel. Mas Bro jumper atau sambung pada bagian kabel kuning di pangkal kiprok ya, Mas Bro masukkan ya. Coba Mas Bro lihat apinya. Sudah Mas Bro masukkan, itu Mas Bro selah motornya, Mas Bro engkol, Mas Bro gesek ujung kabel ini dengan massa Mas Bro, atau body atau mesinnya. Itu apakah percikan apinya kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Samakan Mas Bro, samakan pada bagian kiprok tadi dengan yang kabel yang ada di batok lampu, itu sama kuat nggak? Kalau jauh perbedaan percikan apinya pada saat setelah kita gesek, itu berarti kabelnya patut diganti dan sudah karatan ya Mas Bro. Oke, langkah selanjutnya Mas Bro cek kabel berwarna kuning, rata-rata itu berwarna kuning ya Mas Bro pada motor bebek kabel lampunya. Mas Bro cek kabel berwarna kuning dari spool Mas Bro. Jadi Mas Bro bisa kabelnya saja, itu Mas Bro selah motornya, Mas Bro engkol motornya, dan Mas Bro adukan kabelnya pada massa body, apakah kuat atau tidak. Jadi kalau mekanik pemula biasanya itu tahu ya perbedaan apakah kuat atau tidaknya apinya tersebut. Tapi mungkin kalau yang belum punya dasar mekanik mungkin belum bisa menilai itukah ada kuat, itu kuat apinya atau tidak. Yang penting ada api aja gitu. Nah, itu biasanya belum punya dasar yang kuat untuk memprediksi api kelistrikan motor ya Mas Bro. Oke, langkah terakhir Mas Bro bisa bongkar bak mesin bagian kiri. Mas Bro cek spoolnya lemah, lilitannya sudah lemah, maka mengeluarkan arus yang tidak stabil. Kalau sudah dari spool menuju kiprok itu percikannya lemah, itu jelas spoolnya Mas Bro. Oke Mas Bro bisa ganti spoolnya apabila spoolnya sudah lemah. Salah satu cara manual untuk mengecek spool itu lemah atau tidak Mas Bro, dari percikan apinya Mas Bro bisa lihat. Dan ketika dibongkar itu biasanya spoolnya itu seperti agak kehitaman, tetapi dia belum mati Mas Bro ya. Dia masih hidup, tetapi dia sudah kehitaman. Apabila dibersihkan dengan bensin dia tidak mau. Kalau masih mau dibersihkan dengan bensin itu kotoran oli itu Mas Bro. Jangan samakan kotoran dari mesin dan oli dengan warna yang ditimbulkan dari akibat spoolnya itu lemah mulai terbakar ya Mas Bro. Nah Mas Bro, cara-cara tersebut adalah cara manual bagi kita yang tidak mempunyai alat ya Mas Bro. Dan bagi senior-senior yang sudah mempunyai alat seperti multitester, itu mempunyai cara-cara dan langkah-langkah yang berbeda Mas Bro. Dan tentunya dengan menggunakan alat itu terkadang lebih akurat, tetapi yang menggunakan alat belum tentu dapat lebih baik daripada cara manual Mas Bro.
Dan apabila lampu motor Mas Bro itu terangnya masih standar, ya terangnya masih standar, masih wajar, tetapi juga sering putus-putus gitu, biasanya itu konsleting, ya konslet, ada yang konslet, atau kiproknya yang sudah jebol. Dibilang jebol, dia belum jebol Mas Bro, tetapi dia sudah mengeluarkan arus, ya sudah mengeluarkan arus yang sedikit berlebihan dari standarnya. Tandanya itu kiproknya sudah melemah ya Mas Bro, di tahanannya itu sudah berkurang daya tahannya. Nanti lama kelamaan itu biasanya akan jebol total kiproknya Mas Bro. Tetapi berbeda dengan lampu yang redup ya Mas Bro. Kalau lampu yang redup itu biasanya masanya ada yang kurang, ya, atau masanya kurang ya Mas Bro, ya, karatan atau lain-lainnya. Kabelnya yang berlumut, ya sudah tua, sudah rapuh ya Mas Bro, ya, dan spoolnya yang sudah lemah. Jadi itulah kesimpulannya Mas Bro dari apa yang saya bicarakan tadi. Semoga Mas Bro dapat pahami. Saya saja agak mumet juga memahaminya Mas Bro. Tapi kalau ada yang kurang paham bisa Mas Bro tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih Mas Bro. Mas Bro jangan lupa like dan subscribe. Mohon dukungannya kepada channel ini. Apabila ada kritik dan saran, silahkan komen pada kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.